Halo semuanya, selamat datang di IRS View Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Ingat, like, komen, share, dan subscribe IRS View Channel. Oke, kali ini gue mau ngasih lihat ke lu gimana caranya 11 pemain bisa ngejebol satu tim lawan. Tim lawan kali ini adalah Zenit. Ini percobaan gue yang ketiga. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, gol pertama ini dari Virgil van Dijk. Dalam permainan ini gue merubah susunan pemain teman-teman. Virgil van Dijk gue jadiin seorang penyerang. Bisa dilihat ini cuplikan golnya, gimana cara dia mencetak gol teman-teman. Menerima umpan dari Trent Alexander-Arnold, dia mencetak gol lewat bola muntahan teman-teman, karena percobaan pertamanya gagal. Nah, kemudian Alisson gol kedua. Setelah Virgil van Dijk berhasil mencetak gol, dia gue jadiin kiper. Kemudian Alisson gue majuin jadi penyerang dan dia berhasil mencetak gol kedua. Setelah berhasil cetak gol ini gue kembaliin lagi posisinya teman-teman. Nah, tujuan gue ngelakuin ini apa sih? Gue pengen tahu sebetulnya kalau pemain ini susunannya di kotak-atik diubah, bener-bener bisa nggak sih ditempatkan di posisi lain menunjukkan kemampuan mereka. Dan ternyata berhasil teman-teman, walaupun memang secara percobaan gue udah gagal 2 kali. Di tahap pertama gue terhenti sampai 6 pemain, di tahap kedua gue terhenti sampai 8 pemain teman-teman. Tapi untungnya percobaan ketiga langsung berhasil. Nah, gimana caranya gue ngelakuin perubahan strategi teman-teman. Jadi kalau percobaan pertama gue pakai tim utama seperti biasanya, tapi ternyata tidak berhasil. Akhirnya gue coba kotak-atik strateginya, dan di percobaan ketiga ini gue menempatkan para pemain penyerang yang biasa menyerang ada di belakang teman-teman. Jadi sebagai defender lebih dulu, sebagai pemain bertahan lebih dulu. Nah, terus pemain-pemain bertahan gue majuin. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, ada Andy Robertson, ada Trent Alexander-Arnold, ada Virgil van Dijk, itu ngisi di trio penyerang teman-teman. Terus Joel Matip juga akhirnya gue majuin, dia berhasil nyetak gol juga teman-teman. Ini gol kelima dari pemain kelima yang berbeda. Joel Matip gue jadiin penyerang kanan teman-teman. Di sini Fabinho yang penyerang tengah. Gue terus ngubah susunan pemain, terus kotak-atik. Jadi gue mulai dari pemain defender di depan dulu, pemain depan di belakang dulu. Kemudian nanti perlahan-lahan naik. Jadi pemain tengah yang ke depan, pemain belakang yang udah berhasil nyetak gol balik ke belakang, pemain depan jadi di tengah teman-teman. Gue terus kotak-atik jadi supaya bisa nih 11 pemain berhasil mencetak gol. Nah, ini half time, udah ada 6 pemain yang cetak gol. Nah, ini gol ke-7 dari 7 pemain yang berbeda. Ini gol dari Fabinho yang tadi gue bilang di posisi penyerang tengah. Serius, percobaan kayak gini agak-agak susah teman-teman. Ya, walaupun mungkin tim lawan mungkin bukan tim yang terbaik gitu atau gimana, bukan tim yang mungkin yang selalu berkuasa di atas Liga Champion gitu, enggak. Tapi tetap aja susah teman-teman. Nah, ini dari Sadio Mane gol ke-9. Ini Sadio Mane, gol ke-8. Ini Sadio Mane udah gue kembaliin posisinya. Setelah Thiago dan Robertson berhasil cetak gol, Sadio Mane kembali ke depan dan dia langsung cetak gol teman-teman. Nah, menurut gue strategi ini lebih efektif. Kenapa? Karena para pemain penyerang itu punya insting cetak gol lebih tinggi teman-teman. Makanya gue nempatin mereka pertama di belakang dulu, supaya pemain-pemain belakang bisa nyetak gol lebih dulu. Jadi peluang dapat 11 pemainnya lebih gede teman-teman. Dan untungnya percobaan gue yang ketiga ini berhasil, eksperimen gue, keisengan gue ngotak-ngatik pemain. Tujuannya apa sih? Ya sekali lagi gue pengen dapetin 11 pemain berhasil nyetak gol teman-teman. Menurut gue itu sesuatu yang menarik gitu, sesuatu yang asik, sesuatu yang unik.
Nah ini gol ke-10 dari Mo Salah. Nah itu posisinya kita udah kejebolan 2 gol. Gol pertama itu terjadi ketika Virgil van Dijk jadi kiper, teman-teman. Nah tapi kalau yang kedua murni Alisson yang jadi kiper. Nah ini Mo Salah berhasil nyetak gol, dia posisinya juga udah kembali. Cuma penyerang tengahnya belum kembali, bukan Firmino tapi Jordan Henderson, teman-teman. Nah bisa dilihat tuh passing Henderson keren banget buat Mo Salah. Mo Salah seperti biasa dengan kaki kirinya langsung berhasil cetak gol. Nah sebagai gol penutup dari pemain ke-11 yaitu sang kapten Jordan Henderson, dia berhasil nyetak gol, teman-teman. Asisnya dari Mo Salah, ini kalian bisa lihat sendiri gimana Henderson yang terima umpan dari Mo Salah langsung berhasil nyetak gol. Dia memutarkan bola itu, teman-teman. Jadi seolah-olah mau nendang ke kiri tapi ternyata tendangannya ke arah kanan. Keren banget sih. Sang kapten mencetak gol penutup dari 11 pemain. Nah ini percobaan gue, teman-teman. Kalau kalian juga tertarik mau coba, boleh silahkan dicoba. Silahkan diinfokan ke gue, ditulis di komentar percobaan keberapa kalian berhasil. Nah ini nama-nama yang nyetak gol, teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Nanti juga ada nih susunan-susunan pemainnya, apa aja yang udah gue kotak-katik. Kalian bisa lihat nanti di setelah daftar nama ini. Nah sebentar lagi ya. Nah ini kalian bisa lihat nih, seorang Roberto Firmino itu gue jadiin center back, Virgil van Dijk gue jadiin center forward, Mo Salah jadi right back, Sadio Mane jadi left back, dan sebagainya. Kalian bisa lihat terus ya, teman-teman. Ini gue kotak-katik supaya berhasil, teman-teman. Nah ini pertama kalinya nih Fabinho gue jadiin goalkeeper, teman-teman. Untungnya dia nggak kejebolan. Nah ini kalian bisa lihat sendiri lah ya percobaan gue. Oke, itu aja yang mau gue bahas kali ini. Semoga teman-teman suka ya sama videonya. Thank you. Terima kasih kunjungannya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video berikutnya.